Halo, balik lagi sama Miranda. Di video kali ini dengan judul "Tapi Sayangnya Hidup Butuh Tujuan". So, mungkin video ini akan nggak muluk-muluk, tidak memberikan arah atau membentuk satu tujuan baru teman-teman. Tapi aku harap video ini hanya cuma bikin kita sadar atau menyadari hal yang udah ada dalam diri kita, yakni tentang tujuan itu sendiri. Kadang tuh setiap orang selalu pengen bebas. Mereka nggak mau dikekang, mereka nggak suka sama aturan. Bahkan sampai ada kan yang bilang larangan adalah perintah. Larangan adalah perintah. Karena saking nggak maunya mereka diatur, saking nggak maunya mereka tertekan, mereka bersedia untuk melakukan apapun agar mereka bebas. Aku ingat banget waktu di sekolah, aku tuh nggak boleh pulang sekolah tuh sembarangan. Dimana teman-temanku tuh bisa melakukan itu. Kayak misalnya aku kalau misalnya pulang nih, teman-temanku pulang tuh bisa nongkrong, mereka bisa langsung jalan-jalan ke mall, mereka main ke teman yang satu, ke rumah teman yang lain gitu. Sedangkan aku tuh harus langsung pulang. Itu pun ngejar BS biar ongkosnya gratis gitu kan. Bener-bener langsung pulang. Bahkan sampai salah satu temanku tuh pernah bilang, "Mir, lu tuh egois banget." Itu benar-benar bikin sampai nangis, karena kayak, kenapa gue egois? Iya, lu cuma mikirin diri lu sendiri, lu nggak pernah mau ikut main gitu. Dimana gue ngerasa itu adalah waktu dimana gue paling gak egois di situ, karena memang aturan dari rumah, gue nggak boleh pulang setelah asar gitu, jadi pulang harus tepat waktu. Kayaknya waktu malam gue tuh jam 5 sore. Lebih dari itu gue bakal dimarahin habis-habisan kayaknya. Tapi pada saat itu beda banget sama teman-teman gue yang lain, yang mereka bahkan bisa sampai jam 2 subuh, mereka bisa sampai jam semalam-malamnya, mereka bisa ngobrol seasik-asiknya. Karena pada saat itu tuh keluarga gue punya warung dan kita harus saling kerjasama untuk jaga warung gitu, ganti-gantian. Sehingga gue nggak boleh egois untuk main ke teman gue, ketawa-ketawa, dan ninggalin keluarga gue yang mungkin lagi kerja pada saat itu. Nah, tapi kebanyakan dari kita pasti ada aja satu momen dimana gue ngerasa gue pengen deh bebas gitu. Gue nggak mau diatur gitu, gue mau semaunya gue aja gitu. Di dalam aja, tiduran seharian gitu-gitu kan. Dan mungkin ada banyak orang yang punya pemikiran yang sama, bahwa mereka tuh nggak suka sama aturan-aturan ini, mereka nggak suka sama sistemik ini. Kalau misalnya bisa jadi orang yang nggak harus ngapa-ngapain, kayaknya semua orang akan milih menjadi manusia yang nggak ngapa-ngapain gitu kan. Tapi terkadang teman-teman, tujuan itu penting. After gue wisuda, semua perjalanan pendidikan gue udah selesai. Gue sekolah itu dari madrasah 6 tahun, SMP 3 tahun, SMK 3 tahun, kuliah 4 tahun. Di waktu sepanjang itu, gue punya tujuan. Dari madrasah, gue punya tujuan untuk terus naik kelas. Even gue gak pernah ranking 1, 2, atau 3. Yang dimana gue punya ambisius, gak punya ambisius sama sekali, gak ambis gue sama sekali. Satu-satunya harapan yang gue lakukan adalah rajin masuk sekolah agar gue naik kelas. Kalau sampai nggak naik kelas, gue malu banget. Ada tujuan yang mau gue capai, yakni naik kelas. Dari madrasah ke SMP ada tujuan yang mau gue capai. Gue mau masuk ke SMP negeri. Di SMP ke SMK ada tujuan lagi yang mau gue capai. Gue pengen masuk ke SMK negeri. Lanjut ke kuliah, gue juga ada yang mau gue capai.
gue nggak akan kuliah selain gue keterima di universitas negeri. Dan semua itu adalah tujuannya. And the next, setelah gue lulus kuliah, dimana setiap mahasiswa yang kuliah pasti memikirkan hal yang sama, bahwa ketika mereka lulus kuliah mereka akan dapat pekerjaan yang bagus, mereka akan mempunyai cukup uang untuk ditabung, mereka akan hidup menjalani happy ending lah ibaratnya, mendapatkan jodoh, menikah, punya anak, dan segala hal. Tapi setelah beberapa, kayaknya udah setahun kurang, gue menjalani hari-hari sebagaimana hari-hari yang gue impikan dahulu. Gue bisa tidur kapan aja, gue bisa bangun kapan aja, gue juga bisa menjalani hari-hari semau-maunya gue. Orang-orang kalau misalnya lagi mau kumpul harus nungguin hari libur, wow, every time I'm free. Ini gongnya nih. Dan ternyata hidup tanpa tujuan itu benar-benar gak ada arahnya, teman-teman. Kalau misalnya bisa dianalogiin, itu kayak misalnya kamu buka aplikasi map dan gak ada tujuan yang kamu cantumin di sana, maka gak ada satupun arah yang bisa ditunjukin oleh Google Map itu, karena gak ada tujuannya. Kamu cuma ada di situ doang, mencoba nyari-nyari arah, tapi gak ada tujuannya. Terus mau arahin kemana? Gak mungkin kan kamu ngasal pilih tujuan. Nah, maka dari itu pembahasan ini akan mengantarkan teman-teman semua pada satu kesimpulan, yakni dalam hidup kita selalu butuh yang namanya tujuan. Kadang kita tuh ngerasa kalau tujuan-tujuan hidup tuh harus yang spektakuler, harus luar biasa, harus yang bikin orang lain amazed sama kita. Oh, harus jadi sarjana dengan nilai cum laude, dimana kita akan membanggakan diri kita di depan para keluarga. Oh, harus punya pekerjaan dengan jabatan yang tinggi. Oh, harus punya gaji 3 digit dan semacamnya. Kita selalu ngerasa bahwa tujuan-tujuan hidup harus seluar biasa itu, sehingga terpressure lah kita, tertekan lah kita, ngerasa bahwa ini nih aneh nih. Padahal tujuan itu seharusnya jadi arah, bukan jadi beban. Padahal kita bisa aja nyari tujuan-tujuan kecil di sekeliling kita, hal-hal kecil yang bisa bikin kita lebih bersemangat dalam menjalani kehidupan. Kayak misalnya ada mie ayam di pojok sana yang belum pernah gue coba. Tujuan-tujuan kecil yang niatnya untuk mempertahankan diri kita agar kita punya arah. Nah, karena saat kita kehilangan tujuan, kita tuh benar-benar gak tahu kita harus ngapain. Kalau teman-teman lihat, ada banyak banget anak muda yang kehilangan arah mereka. Mereka mulai cari-cari tujuan mereka kepada hal-hal yang gak benar, yang menurut mereka itu adalah sesuatu hal yang membahagiakan mereka gitu, sesuatu hal yang menerima mereka, tempat dimana gak ada satupun yang akan menjudge mereka. Orang-orang kayak kita nih, orang-orang guru-guru, terus orang-orang yang mungkin menjalani hari-harinya dengan arah yang tepat, arah yang benar, sesuai dengan ajaran agama, akan menjustifikasi mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang salah, mereka adalah orang-orang keliru, mereka terus-terusan sesat, salah, hina, jelek, gitu kan. Kita selalu menjudge mereka gitu. Kita selalu menghakimi mereka, mengatakan bahwa semua hal yang mereka lakukan adalah sesuatu hal yang gila loh, lo harusnya gak kayak gini. Padahal berbanding terbalik dengan hal-hal yang mereka temui saat ini gitu. Di saat mereka bebas, di saat mereka mungkin pulangnya malam, mereka milih untuk ngerokok, mereka milih untuk minum, mereka milih untuk make narkoba, mereka milih untuk melakukan hal-hal maksiat yang lain. Di tempat sana mereka diterima, nggak ada justifikasi terhadap mereka.
mereka tidak dihakimi oleh siapapun gitu. Justru kepada orang-orang yang benar inilah mereka dihakimi. Justru kepada keluarganya lah mereka sering tertekan. Justru kepada orang-orang terdekatnya lah mereka tidak diterima. Berbanding terbalik dengan orang-orang asing yang seharusnya lebih mampu menerima mereka. Ya pasti dong, mereka akan memilih tempat di mana orang-orang mengerti keadaan mereka, mengerti maunya mereka. Maka seharusnya kita sebagai manusia-manusia memahami bahwa hidup harus butuh tujuan, sehingga bukan hanya tujuannya yang harus dicari, tapi benar atau tidaknya. Yang jadi masalahnya, sebagai seorang muslim, kita tahu bahwa tujuan yang ada dalam kehidupan kita itu sistemik, atau sesuatu hal yang udah diatur, sesuatu hal yang udah dipaksa banget, yang dimana itu adalah tujuan yang mereka benci. Tujuan ini menurut mereka adalah sesuatu hal yang maksa, sok ngatur, sok deket, dan semacamnya. Harus ibadah 5 waktu, harus nahan lapar sepanjang hari, harus ngeluarin uang yang padahal gua yang kerja, harus ngeluarin duit, dan semacamnya. Hal-hal yang sistemik yang makin lama mereka mulai benci sama hal-hal itu. Harus ibadah terus biar masuk surga, nggak boleh ngelakuin ini itu nanti takutnya masuk neraka. Harus jadi hamba yang baik, padahal nggak semua orang ngelakuin kita dengan baik. Oke lah kalau misalnya kita baik nanti orang ngelakuin baik. Nah, kita ngelakuin baik orang enggak kan? Ini kan nyebelin mungkin bagi mereka. Sehingga tujuan agama yang sebenarnya dibentuk untuk mengarahkan mereka kepada jalan yang benar, agama yang Allah turunkan sebagai rahmatan lil alamin, kasih dan sayang untuk seluruh umat manusia, menjadi sebuah malapetaka untuk beberapa orang. Mereka mikir bahwa semua hal yang agama suruh, semua hal yang agama minta adalah sesuatu hal yang gak ada keuntungannya sama sekali untuk hidup mereka. Mereka mikir bahwa sholat yang dijalankan oleh orang-orang itu adalah hal-hal bodoh yang tidak memiliki keuntungan apapun. Tanpa mereka sadari, mereka kehilangan momentum untuk semakin dekat dengan Allah. Itu kan tidak disadari gitu kan. Karena sebagian dari mereka, sebagian orang-orang yang kehilangan tujuan ini, ke arah yang benar ini, adalah orang-orang yang sudah menilai satu ibadah, menilai satu agama bukan lagi sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan lagi sebagai bentuk tujuan, tapi mereka memandang bahwa ini adalah sebuah beban, sebuah wadah di mana mereka dipaksa untuk nggak boleh lelah, mereka nggak boleh capek, mereka nggak boleh jahat, mereka nggak boleh melakukan hal-hal di luar daripada apa yang diajarin agama. Sayangnya itu semua benar teman-teman. Kadang tuh sebagai guru agama gitu ya, kebanyakan tuh aku ngerasa malu sendiri sama diriku gitu ya. Apa sih yang sebenarnya mau aku kejar? Kenapa sih ini semua harus dipaksa sesuai maunya kamu? Maka ada salah satu istighfar yang aku suka banget nih teman-teman. Salah satu ayatnya adalah salah satu istighfarnya bunyinya, teman-teman mungkin sering baca, ini adalah salah satu istighfar di waktu pagi dan petang hari. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Setengahnya aja kita mulai coba cari the meaning of zikir ini, istighfar ini. Allahumma anta rabbi. Sebelum kita menghakimi orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan di luar daripada tujuan awal dia diciptakan,
kita harus menyadari bahwa Allahumma anta rabbi, bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang harus kita imani, yang harus kita percaya, yang gak ada satupun yang terjadi tanpa kehendaknya. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Kata rabbi di sini adalah the meaning penyebutan Allah dalam bentuk pendidik. Jadi waktu kita di dalam perut ibu kita, gak ada satupun yang ngajarin kita selain zatnya Allah. Gimana caranya kita nendang, gimana caranya kita makan dari tali pusar ibu. Pas kita keluar, kita udah tahu gimana caranya kita nyusu tanpa diajarin cara nyusu. Kan gak mungkin pas lagi baru keluar, basi bayi, ada yang tiba-tiba di depan kita ngajarin, nih caranya nyusu kayak gini ya. Enggak, itu Allah yang ngajarin. Zatnya yang maha Rabb, zatnya yang maha mendidik. Kita juga gak pernah diajarin cara ngerangkak, terus tiba-tiba ada bayi bisa ngerangkak. Padahal gak pernah tuh emaknya nyontohin cara ngerangkak. Atau ada emaknya yang nyontohin cara jalan. Ya jalan yang dilihat sehari-hari, tapi gak ada yang nyontohin. Gimana caranya mereka tahu? Nah, disinilah peran Allah sebagai Rabb, yaitu yang maha mendidik. Allahumma anta rabbi. Kita mengingat kembali bahwa dalam setiap langkah kita, dalam setiap tindakan kita, gak pernah dan gak lepas dari apa-apa yang Allah izinkan, dari apa-apa yang Allah kasih. Nah, ketika kita menyadari bahwa gak ada satupun aspek dalam hidup kita selain daripada pemberian Allah, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Gak ada satupun Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya selain engkau ya Allah. Sebagai yang maha rabbi tadi, sebagai Tuhan kita tadi. Khalaqtani, yang nyiptain aku. Jadi bukan cuma kamu yang Allah ciptain, makhluk-makhluk lain juga Allah yang ciptain. Orang-orang di sekitar kamu juga Allah yang ciptain. Satu Indonesia juga Allah yang ciptain. Semua orang di dalam dunia ini Allah yang ciptain. Makhluk-makhluknya pun Allah yang ciptain. Kucing, burung, ayam, ikan, semuanya Allah yang ciptain. Yang jadi masalahnya kalimat setelahnya. Khalaqtani wa ana abduk. Dan aku adalah hambamu. Salah satu hal yang baiknya kita syukuri adalah ketika Allah adalah khalaqtani untuk setiap makhluknya, Allah adalah pencipta untuk setiap makhluknya, ada kebanggaan tersendiri ketika kita bilang wa ana abduk, dan aku adalah hambamu ya Allah. Di antara semua makhluk ini yang engkau ciptakan, aku adalah salah satu orang yang engkau anugerahi keimanan, yang dimana aku bisa menjadi salah satu orang yang beriman kepada engkau. Aku bisa menjadi salah satu orang yang beribadah kepada engkau. Jadi ketika kita memahami secara jelas bahwa tujuan kita hidup adalah untuk menjadi hambanya Allah, kayaknya itu udah selesai deh. Karena kita merasa tujuan menjadi hambanya Allah bukan hanya sekedar melaksanakan ibadah yang membuat kita lelah, ibadah-ibadah yang membuat kita malah makin sumpek karena mungkin gak benar urutannya, karena mungkin gak benar ngejalaninnya, karena mungkin gak ikhlas ngejalaninnya. Tapi kita harus mulai memahami bahwa tujuan kita hidup adalah untuk menjadi hamba Allah, yang dimana hamba Allah ini tidaklah diberikan kepada banyak orang. Kita hanya kemudian menjadi salah satu hamba Allah yang dapat anugerah ini. Apa yang Allah ciptain banyak, tapi kita salah satunya nih yang bisa beriman sama Allah. That's good. Dan ingat, wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku ya Allah akan menjalankan perjanjianku denganmu dengan sebisaku.
lakuin aja sebisanya. Sholat subuh bisanya 2 rakaat, nggak bisa pakai sholat qobliyahnya, sholatin aja. Baru bangun jam setengah 6, jam 6 udah keburu malu sama Allah, sholat aja. Mau sholat jam 7 atau jam 8 udah kesiangan, sholat aja. Zuhur lagi panas-panasnya, males banget sholat, sholat aja dulu. Asar, maghrib, isya kebanyakan, sholat aja dulu. Lakuin aja semampunya, seusahanya, sebisanya. Nanti kalau misalnya lama-kelamaan suka, lama-kelamaan cinta, ditambah. Subuhnya yang tadinya 2, tambah qobliyahnya 2. Yang biasanya bacanya Al-Ikhlas atau enggak Al-Kausar, diganti jadi Al-Insyirah sama Al-Fil, diganti. Biasanya siang-siang main HP, sholat duhanya dilakuin biar lancar, makin lancar rezekinya. Ikut sedekahnya, masuk surga jalur pintu duha. Gak perlu maksa diri kita untuk menjadi manusia yang paling beriman. Gak perlu menjadi sesuatu hal yang gak bisa kita usahakan. Lakukan aja semampu kita, lakuin aja sebisa kita. Yang penting hidup itu perlu tujuan. Dan sebagai seorang muslim, tujuannya itu udah dibikinin sama Allah. Kalau kata Ustadz Khalid Basamalah, tinggal lakuin, ada arahannya, lakuin, masuk surga. That's it. Sesimpel itu agama. Kebanyakan orang-orang banyak ngomong-ngomong tentang agama, sampai akhirnya banyak banget manusia-manusia yang muak sama agama, makin menjauh sama agama, sehingga agama dinilai sebagai sesuatu hal yang menyeramkan. Agama dinilai sebagai sesuatu hal yang memaksa. Kalau teman-teman depresi dengan sesuatu hal yang bertemakan dengan agama, ya kita akan nyalahin orang yang ngomong itu kok. Maka kita harus membentuk satu persepsi bahwa Islam is perfect, but Muslim are not. Kita harus memahami bahwa sudah dipastikan bahwa Islam adalah sesuatu hal yang sempurna, agama yang sempurna. That's it. Kalau misalnya ngelihat aku sebagai makhluknya Allah, sama nih, gak ada yang beda dari kita nih. Sama-sama makhluk ciptaannya Allah yang diciptain dari bahan yang sama, yang gak punya hak apapun selain menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Ya udah, nggak ada tuh yang namanya aku lebih tinggi, kamu lebih tinggi. Nggak, sama semua jadi mata Allah. Jadi clear. Kita hanya perlu mengusahakan untuk menjadi hamba yang baik. Atau maunya jadi apa, yuk. Semoga kita semua bisa membangkitkan tujuan-tujuan kita ke arah-arah yang baik. Semoga kita lagi ikut lomba dan kita tahu bahwa jalur yang kita lagi tempuh itu benar. Jangan sampai teman-teman berusaha kejar tujuan teman-teman, lomba lari sekencang-kencangnya, padahal mungkin arahnya salah, jalurnya salah. Jadi ayo cross check lagi. Harus sebagai seorang muslim pahamin lagi tujuan yang benarnya. Semoga kita semua termasuk daripada hamba-hamba Allah yang dimudahkan dan dilancarkan dalam setiap urusan kita. Kalau misalnya ada banyak pertanyaan yang mungkin ada di kepala teman-teman terkait dengan ibadah ataupun terkait dengan ya masalah-masalah sosial atau pengen curhat dan semacamnya, boleh banget ke aku. So, semoga Allah mudahkan dan semoga Allah lancarkan. Dadah. Assalamualaikum.